warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Keluarga adalah suatu unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan seorang anak. Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga yang merupakan miniatur dari kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, anak sering menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Namun tidak sedikit anak justru menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya. Sehingga dambaan orang tua kepada anaknya sebagai syamratul qulub, di buah hati, belahan jantung, penerus cerita, dan pelanjut sejarah, hilang, lenyap, tak berbekas. Hadirin rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan mencoba membahas lewat tema adab kepada orang tua. Karena dengan beradab kepada orang tua, hal ini merupakan moral luhur bangsa Indonesia, terutama bagi para remaja. Baiklah hadirin, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Allah sudah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin, di dalam ayat tadi ada dua perintah Allah untuk kita semua. Yang pertama, perintah untuk menyembahnya, dan yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanakah caranya berbuat baik kepada orang tua? Mau tahu? Mau. Anda penasaran? Sama saya juga. Yang pertama, dilarang mengatakan kepada keduanya perkataan atau hus atau oi. Karena dengan perkataan seperti itu akan menyinggung perasaannya dan menghancurkan kalbunya. Hadirin, hal ini perlu pemaknaan yang lebih luas untuk kita semua. Maksudnya, dengan mengatakan atau hus saja sudah tidak boleh, apalagi memukul dan menganiayanya. Betul tidak? Betul. Bukankah hal ini yang justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sahtullahi fi sahtil walidain." Yang artinya ridha Allah ada padanya ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua kepada kita. Yang kedua, janganlah menghina dengan cacian, makian yang justru tidak enak untuk didengar. Dan yang ketiga, ucapkan
mereka perkataan yang mulia seperti iya ibu, baik bu, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah keadaan zaman sekarang bila kita kaitkan ke dalam ayat tadi? Para remaja zaman sekarang seiring dengan kurangnya pendidikan agama kepada mereka, terkadang ucapannya kurang terkontrol dan tidak tahu bahwa hal itu adalah dosa. Banyak anak yang berani mengatakan kepada kedua orang tuanya, dasar norak lu, sudah tua, bawel lagi. Terkadang menendanglah, memukullah, bahkan ada yang berani memerkosa atau membunuh sekalipun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min Dalik. hadirin rahimakumullah. Kenapa kita diperintahkan untuk beradab kepada orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman kepada kita dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin, di dalam ayat tadi ada 2 sebab kita harus beradab kepada orang tua. Yang pertama, karena seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah. Dan yang kedua, karena kita dibesarkan, diperlukan dekapan kasih sayangnya. Kama kila fi syair qasidah, ibu kamulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anak? 5. Oh salah, 4 kan kembar 1. Oleh karena itu hadirin, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beradab kepada orang tua. Karena dengan hal itu, seorang anak akan menyandang predikat permata jiwa, di buah hati, belahan jantung, berdarah cerita, dan berlanjut serialah bangsanya. Akhir kata, saya punya pantun untuk hadirin semua. Beli kelapa dengan paku, oleh-oleh buah rambutan. Anak domba tidak akan laku, anak soleh akan jadi rebutan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.